Oke, materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama itu ada suhu. Nah, nanti kalau suhunya tinggi, nanti itu larutannya akan mudah larut. Kemudian ada jenis pelarut. Senyawa polar nanti akan larut dalam senyawa polar. Kemudian senyawa nonpolar itu akan larut dalam senyawa nonpolar. Kemudian ada ion sejenis. Ion sejenis itu yang bagaimana? Contohnya, misal ada senyawa AgCl, AgNO3, Ag2CrO4, AgBr dan Ag3PO4. Nah, itu dikatakan punya ion sejenis yaitu Ag+. Soalnya kan di sini ada Ag, ada Ag, ada Ag, ada Ag, ada Ag-nya. Jadi ada yang sama gitu loh. Nah, itu namanya ion sejenis. Nah, nanti untuk ion sejenis itu atau ion senama itu mengakibatkan kelarutannya itu akan berkurang. Kemudian nanti ada pH. Untuk pH itu basa, mudah larut dalam larutan netral atau asam, dan sukar larut dalam larutan basa. Kemudian garam dari asam lemah plus basa kuat, berarti kan dia sifatnya basa, itu akan mudah larut dalam asam kuat. Kemudian garam dari asam kuat dan basa lemah itu kan sifatnya asam, nah itu akan mudah larut dalam basa kuat. Kemudian nanti ada pembentukan ion kompleks. Nah, kelarutan garam yang sukar larut itu dapat ditingkatkan dengan cara mengubah salah satu ionnya menjadi ion kompleks yang mudah larut. Kemudian ini bisa dibaca lebih lanjut di LKS halaman 112 sampai 113. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada penambahan ion sejenis. Itu nanti ada hitung-hitungannya. Nah, di sini pada reaksi kesetimbangan senyawa sukar larut itu penambahan ion sejenis mengakibatkan pergeseran kesetimbangan ke arah pembentukan senyawa kembali atau ke kiri. Lah, pergeseran ini mengakibatkan jumlah ion dalam larutan berkurang. Hal ini mengakibatkan kelarutan senyawa semakin berkurang atau sukar larut. Contohnya, jika diketahui Ksp CuCl itu 1 dikali 10 pangkat min 7 atau 10 pangkat min 7. Nah, kita diminta untuk menentukan kelarutan CuCl dalam NaCl 0,1 m. Biasanya nanti soalnya itu kelarutan bla 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 dalam larutan apa gitu. Lah, itu nanti menggunakan cara yang seperti ini. Nah, cara menjawabnya gimana? Ya, kita cari dulu. Di sini kan yang senama itu kan yang bagian CL-nya atau ini yang senama. Cl dengan Cl yang di sini, CuCl dan NaCl itu kan yang sama bagian Cl-nya. Makanya kita cari konsentrasi Cl-nya dulu berapa. Caranya gimana? Kan NaCl itu terdiri dari Na+ dan Cl-. Nah, kalau NaCl itu 0,1 berarti Cl-nya itu kan juga 0,1. Berarti dari sini diketahui konsentrasi Cl- itu 0,1 molar. Kemudian, misal kelarutan dari CuCl itu S. CuCl kan nanti kalau diionkan dari Cu+ dan Cl-. Nah, kalau di sini S, berarti di sini S, di sini juga S. Lah, karena ini nanti karena tadi Ksp-nya itu kan 10 pangkat min 7. Berarti kalau Ksp-nya ini dari rumus ini kan S kuadrat toh. Berarti S-nya itu kan berarti 10 pangkat min 3,5 kan itu lebih kecil daripada 10 pangkat min 1 toh. Berarti nanti karena ini S-nya itu kecil, berarti nanti ini dianggap 0,1 utawa 10 pangkat min 1 gitu. Nah, kemudian Ksp-nya itu kan ini disamakan dengan Ksp. Kemudian nanti di sini Ksp-nya tadi kan 10 pangkat min 7, kemudian di sini Cu+ dan Cl-. Nah, karena tadi Cu+ kan S ini. Kemudian ini kan tadi sudah ada toh 10 pangkat min 1 atau 0,1. Nah, nanti dari sini kita bisa tahu kelarutannya itu 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 1 berarti kan 10 pangkat min 6. Jadi, kelarutan CuCl dalam NaCl 0,1 m itu adalah 10 pangkat min 6 m.
Jadi dia penambahan ion senama itu akan mengakibatkan kelarutannya semakin berkurang seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita nanti biasanya disuruh memperkirakan terbentuknya endapan berdasarkan harga KSP. Nah, untuk memperkirakan terbentuknya endapan maka harus dibandingkan antara KSP dengan QSP. Lah, QSP itu apa tuh sebenarnya? QSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion zat tersebut dipangkatkan masing-masing koefisien reaksi. Sebenarnya hampir sama dengan KSP. Cuma kalau ini itu menggunakan konsentrasi, bukan menggunakan kelarutan. Kalau KSP kan menggunakan kelarutan utawa S. Lah kalau ini menggunakan konsentrasi atau molaritas utawa M besar. Jangan lupa ya. Nah, terus gimana cara menentukan mengendap atau tidak? Nanti dibandingkan antara KSP dengan QSP-nya. Kalau QSP lebih kecil daripada KSP, berarti kan KSP-nya besar, itu belum mengendap. Nah, kalau QSP dan KSP sama, itu nanti tepat jenuh utawa mulai terjadi endapan. Kemudian kalau QSP lebih besar daripada KSP, berarti kan KSP-nya kecil, berarti itu nanti terjadi endapan. Yang perlu diingat di sini adalah kedap, kecil mengendap. KSP kecil itu nanti akan mengendap. Nah, untuk contoh soalnya itu jika diketahui hasil kali kelarutan SrCO3 10⁻⁻10, prediksikan apakah terbentuk endapan jika 100 ml SrOH 2 kali 0,01 m dicampurkan dengan Na2CO3 0,001 m 100 ml. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kan ini kan endapannya SrCO3, kemudian larutannya SrOH 2 kali dan Na2CO3, maka ini direaksikan dulu. SrOH 2 kali direaksikan ditambah dengan Na2CO3. Nah, itu kan nanti SrOH 2 kali itu kan jadi Sr2 plus 2OH min gitu toh. Nah, terus Na2CO3 itu kan 2Na plus karo CO3 2 min. Lagi diijol-ijolke. Ditukar pasangannya, yang plus dengan yang min ini. Kemudian kan dia jadi SrCO3, kemudian yang min karo sing plus. Berarti jadi NaOH, karena di sini 2, di sini juga 2, berarti 2 NaOH. Ini sudah setara toh. Kemudian tadi kan di sini SrOH-nya 100 ml 0,01 m, itu kan molnya, berarti kan mula-mula dia 1 milimol, kan dikali. Mol kan M dikali V gitu toh. M dikali V. Lah, kemudian nanti di sini juga sama, dikali berarti 0,1 milimol, karena di sini 1 dan 0,1 berarti kan yang paling kecil kan 0,1. Berarti dia yang bereaksi itu nanti 0,1 karena di sini koefisiennya 2, berarti di sini 0,2 milimol. Kemudian kalau di sebelah kiri panah itu dikurangi, kalau sebelah kanan panah itu ditambah. Berarti 1 dikurangi 0,1 itu 0,9. Kemudian di sini habis, di sini 0,1 milimol. Oh, ternyata nanti di sini ada, jika reaksinya terjadi ini ada endapan sejumlah 0,1 milimol. Kan tadi di sini kalau kelarutannya SrCO3, berarti nanti kemungkinan endapan yang terbentuk itu adalah SrCO3. Nah, kemudian caranya gimana untuk menentukan itu terjadi endapan atau tidak? Kita bandingkan antara KSP dengan QSP-nya, karena di sini molnya 0,1 mol SrCO3-nya, berarti kita cari konsentrasi SrCO3-nya dulu. Konsentrasi itu adalah mol per volume. Nah, molnya 0,1, kemudian volumenya total itu kan tadi 100 ditambah 100, berarti kan volume totalnya 200 mili. Nah, ya wis, berarti kita masukkan, ketemu 5 kali 10⁻⁴. Kemudian nanti SrCO3 itu kan terdiri dari Sr2 plus dan CO3 2 min toh. Di sini molaritasnya 5 kali 10⁻⁴. Di sini juga sama toh karena koefisiennya sama. Kemudian QSP itu kan dia konsentrasi dari ion-ionnya. Berarti iki Sr2 plus dipangkat nih 1, CO3 2 min dipangkat nih 1, 1 enggak usah ditulis. Berarti tinggal dimasukkan aja, nanti ketemu
2,5 kali 10 pangkat min 7. Tinggal dibandingkan dengan KSP-nya. KSP-nya tadi 10 pangkat min 10. Min 7 dengan min 10 itu besar yang min 7. Berarti KSP lebih kecil daripada QSP, maka dia nanti terbentuk endapan. Kalau ditanyakan endapannya berapa, ya tinggal kita cari ini dari sini. Endapannya itu ini. 0,1 milimol, nek berapa gram gitu ya tinggal dicari MR-nya SrCO3 berapa. Berarti nanti mol sama dengan gram per MR. Nah, tinggal ketemu nanti gramnya berarti mol dikali MR-nya berapa. Kalau di sini satuannya milimol berarti nanti satuannya miligram ya, jangan lupa. Gitu. Yang terakhir untuk hitung-hitungan nanti ada hubungan antara harga KSP dengan pH. Nah, harga pH suatu basa dapat ditentukan dari harga KSP-nya. Sebaliknya, harga KSP juga dapat digunakan untuk menentukan pH. Nah, kemarin kan sudah mempelajari pH toh. Nah, di sini juga masih dibahas tentang pH lagi tapi dihubungkan dengan KSP. Nah, jika diketahui KSP CaOH 2 kali 5 kali 10 pangkat min 6 ditentukan pH larutan saat larutan CaCl2 0,01 m ditetesi larutan KOH dan mulai terbentuk endapan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah CaCl2 itu kan dia terdiri dari Ca2+ dan 2Cl-. Di sini 0,01 m, berarti nanti Ca-nya itu juga 0,01 m. Untuk Cl-nya itu 0,02 m. Nah, di sini karena hubungannya dengan pH berarti kita nanti butuhnya OH-nya. Berarti dari KSP kita cari konsentrasi OH-nya. Nah, terus kalau CaOH 2 kali itu kan Ca2+ ditambah 2 OH-. Karena tadi di sini sudah ada Ca, berarti nanti konsentrasi Ca-nya yang dipakai itu yang ini. Berarti Ca-nya itu 0,01 m utawa 10 pangkat min 2 m. Kemudian pH larutan saat CaCl2 0,1 m ditetesi KOH dan mulai terbentuk endapan, artinya kan pH saat larutan tepat jenuh. Kalau tepat jenuh tadi kan KSP sama dengan QSP loh, berarti nanti disamakan. KSP-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 6, QSP-nya tadi kan konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi OH- dipangkatkan 2 kan tadi Ca2+ ditambah 2 OH-. Nah, kemudian nanti dari sini Ca2+-nya tadi kan 10 pangkat min 2. KSP-nya kan ini. Nah, nanti ketemu konsentrasi OH-nya itu kan berarti nek di sini kuadrat berarti nanti akar dari ini dibagi ini gitu toh. Nah, nanti ketemu konsentrasi OH-nya itu 2,2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau sudah ketemu konsentrasi OH-, kita cari POH min log OH- kemarin, kemudian nanti ketemu 2 min log 2,2, baru kita cari pH. pH itu 14 min POH. 14 min 2 min log 2,2 berarti 12 plus log 2,2. Gitu ya. Untuk aplikasi KSP dalam kehidupan sehari-hari itu ada barium sulfat atau BaSO4. Ini adalah garam yang punya kelarutan sangat rendah dalam air dan dapat menyerap radiasi sinar X dengan baik sehingga mampu memberikan visualisasi organ dalam perut secara jelas. Jadi nanti sebelum sebelum melakukan sinar X utawa apa ngono kayak jenenge? Di rumah sakit itu loh yang pakai sinar X, ronsen. Nah, kalau sebelum melakukan ronsen, kalau kita punya keluhan di perut, nah nanti kita disuruh minum barium sulfat dulu. Ini nanti baru di ronsen gitu. Nah, kemudian nanti ada perak klorida AgCl, nanti garam sukar larut dengan KSP 1,6 kali 10 pangkat min 10 ini dimanfaatkan dalam proses penyelidikan sidik jari. Nah, untuk aplikasinya ini bisa disimak lebih lanjut di LKS halaman 117. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.